Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya yang tentunya masih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kelima, yaitu tentang keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin memiliki arti mendapat petunjuk. Jadi arti Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat, di antaranya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang kita akan membahas Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Adapun nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Wafah At-Taimi. Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang kaya raya, namun beliau juga seorang yang dermawan mukhlisin. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah seorang yang paling cepat masuk Islamnya. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin khalifah itu selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya dan membantu rakyat yang kekurangan. Semisal suatu ketika datang padanya seorang wanita kampung yang bernama Unaisah. Ia berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Nah, dari sini meskipun Abu Bakar sudah menjadi seorang pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya yang ada di kampung. Selanjutnya, selama beliau menjabat sebagai khalifah, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang berhati suci dan sangat tegas terhadap masalah yang terjadi pada saat itu. Adapun permasalahan-permasalahan yang mencolok ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya yang pertama adalah timbulnya nabi-nabi palsu. Kemudian yang kedua, banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang nomor 3 adalah banyak kabilah-kabilah yang tidak mau tunduk kepada pemerintah pusat. Adapun jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah dapat mempersatukan bangsa Arab dalam satu barisan. Kemudian yang kedua, berhasil menumpas pemberontakan kaum murtad yang dikenal dengan perang Riddah.
dan dapat meluruskan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan jasa yang ketiga adalah memberantas nabi-nabi palsu. Di antaranya ada Aswad al-Ansi, ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, ada Malik bin Nuwairah, dan ada juga Musailamah al-Ghadab. Adapun serangkaian usaha dalam memerangi nabi palsu ini, yang paling besar adalah memerangi Musailamah al-Kadzab yang dikenal dengan sebutan Perang Yamamah, di mana dalam perang ini ribuan kaum muslim gugur termasuk para penghafal Al-Quran. Berikutnya, jasa yang keempat adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf menurut ayat dan surahnya. Pengumpulan ini berdasarkan saran dari sahabat Umar bin Khattab, karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Yamamah. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran tersebut. Setelah terkumpul, kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah bin Umar, yaitu salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Adapun jasa yang kelima adalah pembentukan pasukan untuk menghancurkan Persia dan Romawi. Serta jasa yang keenam adalah memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah anak-anak jasa-jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal karena sakit pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Berikutnya adalah kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi, atau dapat dikatakan hanya 1 tahun menjadi khalifah. Kemudian beliau adalah seorang yang pemberani, seorang yang jujur, adil, tegas, bijaksana, dan penuh tanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Semisal suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya itu untuk keperluan pribadi, maka Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Contoh lainnya yang menunjukkan sikap tanggung jawab beliau adalah saat beliau berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Adapun jasa-jasa Khalifah Umar bin Khattab itu diantaranya yang pertama adalah daerah kekuasaan Islam diperluas sampai Mesir, Sam, dan Persia. Kemudian yang kedua adalah mendirikan Baitul Mal dan Dewan Keuangan dengan yang bernama Ad-Diwan, baik di pusat ataupun di provinsi. Sedangkan jasa yang ketiga adalah membuat dasar-dasar sistem peradilan atau dapat dikatakan KUHP. Kemudian jasa yang keempat adalah menentukan tahun hijrah dengan menciptakan kalender hijriah dan menetapkan permulaan tahun Islam
adalah pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Berikutnya, jasa yang kelima adalah membuat dasar-dasar dan sistem administrasi kepemerintahan. Sedangkan jasa yang keenam adalah meningkatkan pertanian dengan cara membuat sistem irigasi. Adapun jasa yang ketujuh adalah mendirikan sekolah-sekolah dan banyak masjid, serta jasa yang kedelapan adalah membentuk dewan perang resmi yang digaji oleh negara. Nah, Umar bin Khattab itu meninggal pada usia 63 tahun pada waktu fajar tanggal 27 Zulhijjah tahun 2023 Hijriah atau 644 Masehi. Beliau dibunuh oleh Fairuz atau Abu Lulu, seorang budak dari Persia, dengan cara menikam dari belakang saat melaksanakan sholat subuh. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, berikutnya adalah kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan itu memerintah selama 12 tahun, yaitu dimulai dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang yang kaya dan sangat dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Selain itu, beliau juga pernah membiayai saat perang Tabuk. Utsman bin Affan pernah menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu yang pertama bernama Ruqayyah. Dikarenakan Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW menikahkan lagi dengan putrinya yang bernama Ummi Kulthum. Nah, dari sinilah maka Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzun-Nuraini, yang artinya adalah pemilik 2 cahaya. Selain itu, Utsman bin Affan juga dijuluki Hijrataini, yang artinya adalah orang yang pernah berhijrah 2 kali ke Habsyi dan Madinah. Adapun jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan, di antaranya yang pertama adalah dapat menyatukan satu macam mushaf dengan tulisan yang seragam. Kemudian yang nomor 2, membukukan Al-Quran dalam bentuk mushaf atau buku. Adapun kepanitiaan ini diketuai oleh Zaid bin Thabit. Jasa yang berikutnya atau yang nomor 3 adalah merenovasi Masjid Nabawi. Jasa yang nomor 4 yaitu pembentukan angkatan laut, dan jasa yang nomor 5 adalah memperluas wilayah sampai seluruh Timur Tengah, Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. Utsman bin Affan itu wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Beliau wafat karena dibunuh oleh Al-Ghafiqi ketika tangannya menggenggam Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Beliau merupakan anak dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan dengan menggantikan tidur Rasulullah SAW saat pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW, bahkan ingin membunuhnya yang akan hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib
dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya yang bernama Fatimatus Zahra. Adapun masa pemerintahan Ali yaitu kurang lebih selama 5 tahun, dimulai dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Dalam menjalankan kepemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengharuskan menuntut pegawainya dengan jujur, cakap, dan penuh tanggung jawab. Adapun jasa-jasa Khalifah Ali bin Abi Thalib, diantaranya yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Kemudian yang kedua, membenahi keuangan negara, Baitul Mal. Yang ketiga adalah mendirikan sekolahan-sekolahan atau madrasah. Yang keempat, memajukan bidang ilmu bahasa seperti nahwu, sorof, sastra, Quran hadis, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa yang kelima adalah membangun kota-kota kekuasaan Islam, khususnya kota Kufah yang akhirnya menjadi pusat keilmuan. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang dari kelompok Khawarij, dikarenakan pada saat itu situasi politik yang sangat memanas. Nah, sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Anak-anak, demikianlah tadi pembahasan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.